Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, ini sebenarnya kayak seperti part 2 dari video sebelumnya tentang servis modul inverter driver motor 3 fase ya, atau ya inverter driver motor tripas 3 fase. Ini kerusakannya mati total teman, yang ini. Yang sebelumnya kan pengecekan tegangan, yaitu yang modul normal, ini modul yang rusak. Ini kerusakan mati total, tidak keluar tegangan dan displaynya mati itu. Dan ini setelah dicek ya, setelah saya lakukan pengecekan di area power supply-nya, di sini ada IC untuk PWM. Ini PWM osilator untuk mendrive MOSFET ini MOSFET power supply untuk menggerakkan si trafo switchingnya ini, mengosilasi trafo switching agar mengeluarkan tegangan output sekundernya. Ini karena output sekundernya hilang, nggak ada tegangan sama sekali. Kita akan ganti IC ini ya. Ini SG3845, bisa diganti pakai UC3845. Saya akan coba ganti ya. Situ tertera di sini tulisannya 3844 ya, Lur. Sorry. 3844 itu sama dengan 3845 ataupun 3843. Tapi lebih mendekati ke 3845. Saya akan ganti IC SMD ini, terus nanti kita akan ngecek jalur output dari power supply switchingnya ini ada tegangan berapa setelah diganti IC PWM. Jadi ini sebelumnya sudah pernah saya cek ya, saya nggak akan ngecek lagi karena keburu waktu juga. Ini buat informasi dan sharing-sharing ke teman-teman saja ketika menemui kerusakan di modul driver motor 3 fase, atau sering nyebutnya inverter ya, inverter untuk motor 3 fase dengan kerusakan mati total, tidak keluar tegangan dan displaynya tidak nyala. Untuk jalur ini, 2 pin ini harus di jumper dulu biar bisa menyalakan power supply. Ini kan ngangkat ya, harus ada bautnya. Ini harus nempel ke jalur layout PCB untuk memberikan tegangan supply ke ini, inputnya power supply primernya. Jadi di sini ada dioda teman, di bawah sini. Ini dioda ya, dioda rectifier penyearah. Untuk suplainya ke sini juga dia dibagi oleh kabel warna hitam dan merah ini ya. Ada 2 resistor yang salah satunya masuk ke IC PWM. Untuk jalur PWM-nya sini masih aman ya, jalur PCB-nya. Kita akan coba ganti dulu untuk IC PWM bener ya, UC3845. Nanti kalau sudah kita akan ngecek tegangannya itu berapa. Harusnya sudah muncul ya, karena MOSFET-nya di situ baik-baik saja. Semoga MOSFET-nya juga nggak rusak. Ini saya berisolasi untuk jumper jalur ini biar nempel ke bawah. Oke, kita berikan flux dulu teman untuk melepas IC-nya. Ini 3844 ya, nyari yang sama agak susah, jadi di modifikasi aja pakai 3845 bisa. Saya akan nyalakan blower dulu Lur untuk melepas IC-nya. Kalau nggak pakai blower agak susah ya soalnya. Oke, dipanasi dulu. Oke, kita panasi dulu sambil kita lepas. Oke, sudah terlepas. Terus nanti kita coba ganti IC baru. Oke, sudah selesai. Di sini saya lakukan beberapa penggantian dan sedikit modif ya teman ya. Ini tadi yang saya katakan, sorry ya, tadi saya salah ngomongnya ya, sedikit revisi. Tadi saya lebih dekat ke 3845, tapi ternyata lebih dekat ke 3843 ya. UC3843 ini saya ganti lagi karena tadi 3845 tegangan Vout untuk VGS nya, tegangan gate source nya MOSFET ya, dia kan outputnya berupa PWM ke kaki gate nya MOSFET. Jadi tegangan terbaca sebagai VGS atau tegangan gate terhadap source-nya. Di sini gate-nya positif, sedangkan di sini source-nya kan dapat ground ya, dapat SGND atau ground-nya primer dari rectifier, tapi tanpa elko filter di sini. Ini 3843, tadi 3845 terlalu kecil tegangan outputnya, jadi
PSU-nya berkedip-kedip ya, terlalu kecil tegangannya. Dan ini sudah saya ganti pakai UC343. Resistornya ini tadi ada sedikit berkarat, sudah saya rapikan, sudah saya kembalikan. Tadi jalurnya berkarat, ini sudah saya jumper lagi. Dan ini di sini ada resistor 2,2 ohm. Ini langsung saya paralel seperti ini. Untuk bagian sekunder masih aman teman, dan nanti langsung dicoba ya. Kita coba aja pakai satu fase karena ini satu fase ya. Listriknya untuk nyobanya untuk on PWM untuk on PSU-nya kita gunakan satu fase karena saya nggak punya trafo step up untuk 3 fase. Satu fase ke 3 fase saya belum punya. Sementara kita cek untuk L dan N dulu, fase dan netral di pin pinggir kiri, paling pojok kiri, dan pin nomor 2 ini LN bisa untuk menghidupkan sementara PSU-nya. Sebenarnya ini kan 3 fase, harusnya kan 380 ya. Inputnya 380, antar fase 380. Jadi untuk hasil output dari rectifier di sini pasti lebih dari 380. Mungkin sampai 400-an ya, 420-an ya. Sekitar itu. 420 sampai 450. Bahkan ada yang lebih ya. Kalau dihitung dari 22 biasanya yang di rectifier, masuk rectifier kan 220. Kalau satu fase kan 220 ya standarnya. Itu terbaca di outputnya rectifier itu kan 320 volt ya. Itu naik sekitar 100 voltan. Berarti ya dihitung aja 380. Kalau inputnya normalnya ya, normalnya kan harusnya 3 fase 380. Berarti output di rectifier sini sekitar 480 atau hampir 500 volt DC. Dan ini PSU-nya kan bekerja di tegangan 400 volt lebih ya. Dan ini cuma satu fase, maka nanti tegangan cuma setengah ya. Tegangan output di sekunder nanti cuma setengah dari tegangan yang aslinya. Karena PSU-nya bekerja pada setengah tegangan. Tegangannya nggak full 3 fase tapi cuma satu fase. Jadi gitu teman ya. Nanti kita akan ngecek juga outputnya berapa volt aja di sini. Ada beberapa elko, ada elko untuk PSU utama, dan ini untuk PSU driver PWM untuk menghandle atau mendrive. Ada IGBT di sini ya. Ada transistor IGBT. Ya mirip-mirip IGBT tapi itu sebenarnya transistor teman ya. Transistor UVW, outputnya 3 fase. Oke, saya cek dulu, nyalakan ya. Ini inputnya saya seri pakai lampu bolam untuk pengaman. Kita akan langsung nyalakan dan kita akan cek dulu untuk supply inputnya. Sini sudah saya jelaskan tadi ya, inputnya setengah dari tegangan aslinya karena cuma satu fase. Kita cek di sini inputnya, ini output dari dioda rectifier. Di sini nanti tegangannya akan bergelombang atau tegangannya naik, bukan bergelombang sih, tegangannya akan naik turun ya, akan berdenyut naik turun karena di sini tidak ada elko filternya. Ingat ya, di sini tegangan naik turun bukan karena rusak tapi karena tidak ada elko filter di outputnya rectifier. Jadi di sini outputnya akan naik turun. Lihat, outputnya akan naik turun 180 volt, itu 88 di bawah 200 di sini karena PS sudah bekerja. PWM untuk handle power supply, PWM untuk switching MOSFET-nya sudah bekerja dan MOSFET sudah mendrive atau mengosilasi trafo switching. Sehingga ketika trafo switching sudah bekerja mengisi beberapa elko di sini, sekundernya sudah ada output, maka tegangan input akan tersedot, akan ada arus mengalir yang melalui trafo switching sehingga menimbulkan adanya tegangan di output sekundernya. Di sini tegangan inputnya tadi kan ngedrop ya di sini. Ini harusnya kan sudah saya jelaskan tadi di atas 400 volt karena ini aslinya 3 fase ya. Rectifier 3 fase. Jadi di sini cuma setengah tegangan. Ya, tegangannya naik turun ya. Oke. Sekarang kita cek di outputnya resistor yang pertama. Ini 2,2 ohm, di sini di step down oleh resistor. Tegangannya segini. Ini step down kedua. Resistornya 51 kilo di sini ya. 1 watt, sorry. Oke, output resistor pertama 98 volt, 99 volt. Output resistor ketiga di sini 10 volt. Normalnya di sini minimal 9 volt ya, ini 10 volt sudah aman untuk supply VCC SI UC343 atau aslinya itu SG
3844 ya, 3844 masih ini saya ganti pakai UC 3843 bisa. Untuk tegangan standby-nya, VCC standby di sini 8 volt, tapi ini MOSFET sudah terpasang, MOSFET switching sudah terpasang, jadi VCC di sini naik ke 10 volt. Atau mentok di 15 volt ya, mentoknya. VCC-nya itu 10 volt sudah on dia. Berarti sudah menandakan PWM ini sudah bekerja, mendrive MOSFET switching. Sekarang kita akan balik dulu PCB-nya dan kita akan ngecek tegangan output power supply-nya lor ya. Oke, karena tidak ada tidak ada elko filter di outputnya ini ya. Ini kan dioda rectifier untuk 3 fase. Jadi output dioda rectifier sudah bridge di sini, langsung masuk ke power supply tanpa adanya elko filter yang meratakan tegangannya. Jadi sini masih ada naik turun, ada ripple-nya teman, karena tidak ada perata tegangan sama sekali. Sekarang kita cek untuk tegangan outputnya. Di sini ada elko berapa volt? 50 volt kalau nggak salah, atau 35. Sini yang elko terbesar tegangannya 26 volt teman, sudah aman ya. 26 volt. Oke, coba saya matikan dan kita akan shotgun dulu tegangannya ini. Oke, nyalakan lagi dan kita akan tes lagi. Harusnya sudah masih aman ya di 26 volt. Sorry, kebalik. Oke, terus naik teman ya. Terus naik itu karena tegangannya setengah PSU nya. Oke, terus naik ke 26 volt, kita tunggu. Karena PSU nya berdenyut ya teman, tanpa elko filter jadi berdenyut. Sekarang kita cek di elko yang kedua di sebelahnya. Di sini tegangannya 4 volt sampai 4,8. 4,4 ya. Ini tegangan 3,3 kita cek. Oke, 2,5. PSU nya belum bekerja secara full ya. Sudah aman lah, udah keluar tegangan. Sebelumnya ini di sini nggak ada tegangan sama sekali lor. Ini 8 volt, berdenyut-denyut tapi nggak apa-apa. Ini 9 volt kalau nggak salah ya, karena tegangannya berdenyut. Coba akan kita kasih elko filter ya, sebentar. Saya akan pasang elko filter di PSU nya biar tegangannya nggak naik turun ya. Oke teman, di sini sudah saya pasangkan. Ini jalur ke elko filter sudah terpasang. Sekarang kita akan cek kembali tegangannya yang tadi ya. Oke, 24 volt. Ini tegangan yang 3,2 volt. 3,3 ya, sudah aman 3,3 volt. Ini 14 volt. Aman, udah nggak berdenyut karena tegangannya sudah rata ya. Ini 14 volt juga. Yang tadi 4,4 sekarang berapa ya? Oke, sudah 6,3 volt. Lanjut, tegangan di sini berapa? Sebentar. Ini 11 volt ya. Sudah aman. Ini di bagian elko yang berada di jalur driver PWM. 20 volt untuk VCC driver PWM. Ini 5,2 volt. Ini juga 15 volt. Sebelahnya 18 volt. Yang ini 5 volt lagi, oke. Yang ini 5 volt lagi, siap. Yang ini 20 volt, oke. Ini juga 20 volt, 18 ya. Yang ini 5 volt. Oke, sudah aman lur. Sudah mantap ini. Jos, tinggal merapikan saja yang kelihatannya belum rapi. Untuk soldernya di mana, nanti siap dikirim ke beliaunya. Sudah sip, mantap karena sudah output tegangannya sudah keluar teman ya. Dan coba kita cek pakai osiloskop. Saya penasaran untuk outputnya sudah rata atau belum. Karena tadi
sebelum diservis kan nggak ada tegangan sama sekali ya lur. Nyalakan dulu osiloskopnya. Kita akan cek pakai osiloskop tegangan outputnya tadi. Kalau di multimeter ini sudah stabil karena input switchingnya di DC primer, output dari rectifier sudah saya tambahkan elko. Kita akan cek pakai osiloskop lur. Kita akan cek di sini yang 26 volt tadi. Weh, saya gak iso. Nah, oke, ini 24 volt sudah aman. Yang ini 3,6 terbaca di osiloskop ya. Yang ini 14 volt aman. Ini 5 voltnya tadi, kita cek. Oke, 5 volt aman ya teman, sudah stabil, nggak ada naik turun lagi. Karena input sudah saya tambahkan elko filter. Nanti elko saya lepas lagi karena ini kan aslinya pakai 3 fase ya. Jadi nanti tegangannya akan naik drastis ke 480-an volt sampai 500 volt ya. Sip, sudah sip, tinggal packing nanti ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini informasi lebih bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ada kendala tentang driver motor 3 fase atau inverter motor 3 fase. Siap. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur.